Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Pada hari ini, hari Jumat, malam Sabtu, tanggal 2 Rabiul Awal 1435 Hijriah, kita kembali melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu lebih mengenal salat sunnah, lebih mengenal salat sunnah, dan ini adalah bagian yang kedua. Sebenarnya ada materi yang sangat menggebu-gebu di dalam hati saya, yaitu membantah bid'ah hasanah. Silahkan pilih. Yang nomor 2. Yang sudah tertulis dihapus. Baik. Berarti kita ganti judulnya. Yaitu yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang membantah bid'ah hasanah.
membantah bid'ah hasanah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyebutkan syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang yang penyuka terhadap bid'ah hasanah, maka perlu diperhatikan baik-baik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kata atau sebuah lafaz yang menunjukkan keumuman dengan berbagai macam bentuk keumumannya, yaitu lafaz kullu. Kullu bid'atin dhalal. Setiap bid'ah sesat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan lagi hal itu di dalam sabda selanjutnya, wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan di dalam neraka. Di bagian kedua dari hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dengan lafaz atau kata kullu, yang mana lafaz atau kata kullu adalah lafaz yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, berbagai macam redaksi menggunakan kata kullu. Di antaranya surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kemudian juga di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kullu. Seperti misalkan surat Ibrahim ayat 51, liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Sehingga Allah akan memberikan ganjaran kepada setiap orang sesuai dengan apa yang ia perbuat. Sesungguhnya Allah Maha hisab yang cepat, Maha perhitungan yang cepat. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 111, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yudhlamun. Pada hari setiap orang akan datang berseteru terhadap dirinya sendiri, melawan dirinya sendiri, dan setiap nyawa akan diberikan ganjaran yang sempurna atas apa yang ia perbuat, dan mereka tidak dizalimi. Dan masih banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan kata kullu, yang mana kullu adalah aqwa siyaghin dalla 'ala al-umum,
Kullu adalah lafaz yang paling kuat yang menunjukkan kepada keumuman tanpa pengecualian, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti misalkan tadi dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa merasakan kematian. Tidak ada yang bernyawa kecuali akan mati ketika ditiupkan sangkakala. Kemudian juga dalil yang lain, surat Ibrahim ayat 51. Allah Subhanahu wa taala tadi menyebutkan bahwa setiap yang bernyawa akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang ia perbuat tanpa terkecuali. Makanya kata kullu menunjukkan lafaz yang menunjukkan keumuman secara paling kuat. Bahkan di dalam hadis tadi, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menegaskan lagi, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di dalam neraka. Tidak ada kesesatan apapun bentuknya, baik perbuatan atau ucapan, kecuali tempatnya di dalam neraka. Begitu pula tidak ada bid'ah. Tidak ada bid'ah, perkara yang mengada-ngada, yang menyerupai syariat, yang tujuannya mengamalkan bid'ah tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kesesatan. Ini hadis yang sangat jelas yang harus kita yakini bersama, dan ini pokok dasar keyakinan orang-orang ahlu sunnah wal jamaah yang pemahaman salafus saleh, bahwasanya mereka meyakini setiap bid'ah, setiap jenis daripada perbuatan bid'ah apapun bentuknya, ucapankah, perbuatankah, adalah dhalalah, sesat. Dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dipahami dengan baik oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yaitu seperti misalkan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanatan. Setiap bid'ah adalah sesat meskipun dilihat, dianggap oleh manusia adalah baik. Begitu juga yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan al-ijtihadu fil bid'ah, beliau mengatakan bahwasanya sederhana, al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Sederhana tetapi sesuai dengan sunnah lebih baik dibandingkan berpayah-payah, bersusah-susah tetapi perbuatan bid'ah. Dan tidak pernah ada dalam satu hadis pun, di dalam kitab-kitab hadis, baik kitab hadis yang 6, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, atau di dalam kitab hadis yang 9, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Malik, Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Hakim, tidak ada satu bid'ah pun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memuji perbuatan bid'ah. Tidak pernah di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam selama hidup beliau menjadi nabi dan rasul selama 23 tahun, beliau pernah memuji perbuatan bid'ah.
ini menjadi pelengkap akan sabda beliau tadi, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah sesat. Begitu juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, tidak pernah ada dari seorang pun para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, beliau memuji perbuatan bid'ah. Yang dimaksudkan dari perbuatan bid'ah tersebut adalah sesuatu yang mengada-ngada, yang menyerupai syariat, dan ditujukan dalam perbuatan bid'ah tersebut berlebih-lebihan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pernah ada, ya saya jamin bahwasanya tidak ada seorang sahabat pun dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum yang pernah memuji perbuatan bid'ah dengan bid'ah yang kita maksudkan ini, yaitu perbuatan yang mengada-ngada, yang menyerupai syariat, yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ditujukan perbuatan tersebut berlebih-lebihan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti perkataan misalkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang digadang-gadang sebagai syubhat yang terkuat dari orang-orang yang menyatakan adanya bid'ah hasanah, maka ini coba perhatikan, bukanlah bid'ah yang dimaksudkan dengan apa yang kita inginkan, yaitu bid'ah yang ada di dalam syariat Islam, yang menyerupai syariat yang tidak pernah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ditujukan dalam melakukan perbuatan bid'ah tersebut berlebih-lebihan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita pahami ini dan kita sudah yakini ini, maka setiap ada yang mengecualikan dari perbuatan bid'ah, bahwasanya perbuatan bid'ah adalah perbuatan bid'ah yang sesat, apabila ada siapapun yang mengecualikannya, maka harus mendatangkan dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalil ini dipahami oleh para salafus saleh, dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Maka siapa saja yang mengklaim adanya bid'ah hasanah, adanya bid'ah yang baik, maka dia harus mendatangkan dalil. Karena keumuman dari Rasulullah akan tetap pada umumnya selama belum ada dalil yang mengkhususkannya. Kalau seandainya keumuman tersebut dikhususkan bahwa di sana nantinya ada bid'ah hasanah, maka pengkhususan ini bukan dari kantong Anda, dari imajinasi saya, dari akal licik saya, bukan. Harus berdasarkan dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya memulai juga, kalau sudah kita pahami ini, ketahuilah bahwasanya orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah dan mengira bahwasanya di sana ada bid'ah hasanah, maka mereka yang pertama melakukan mereka melakukan beberapa kelaziman yang sangat buruk. Orang-orang yang mengklaim adanya bid'ah hasanah sehingga mereka membuat bid'ah, amalan-amalan yang baru dalam Islam yang belum ada contohnya dari Rasulullah, belum ada contohnya di zaman para sahabat, belum tidak dianjurkan di zaman para tabi'ut tabi'in. Maka mereka sebenarnya pada diri mereka terdapat kelaziman yang sangat buruk. Yang pertama, orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah berarti dia telah mengkoreksi syariat Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma
akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Sempurna dalam makna sempurna. Tidak butuh renovasi, tidak butuh inovasi, tidak butuh tambahan atau tidak butuh pengurangan. Sekali lagi, kelaziman buruk dari orang yang menyatakan adanya bid'ah hasanah, dia langsung atau tidak langsung sudah mengkoreksi syariat Allah. Padahal Allah telah menyempurnakan syariat Islam dengan diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab inilah Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "Man za'ama anna fil Islami bid'atan man za'ama anna fil Islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah." Barang siapa yang mengira bahwasanya di dalam Islam ada sebuah bid'ah hasanah, maka sungguh dia telah mengira bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalahnya. Dan ini keburukan yang kedua, yaitu siapa yang mengklaim adanya bid'ah hasanah berarti secara tidak langsung atau langsung telah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna menyampaikan risalah kepada Nabi, kepada umat Islam. Saya beri contoh. Ini saya diminta oleh beberapa ustadz untuk menceritakan kronologi hidup saya berpindah dari ajaran-ajaran sampai menemukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu contohnya, dahulu di tarekat kita diajarkan untuk membaca sebuah salawat. Yang salawat itu belum pernah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adanya di abad ke-12 Hijriah sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti adanya salawat tersebut 1200 tahun sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kita ingin tuju di sini adalah apabila salawat itu benar-benar datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka tentunya akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Tetapi mereka mengatakan bahwasanya pendiri dari tarekat tersebut mendapatkan salawat khusus tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan mimpi. Ini namanya secara tidak langsung dia menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tidak sempurna di dalam menyampaikan risalahnya. Dan ini kelaziman buruk dari yang kedua dari orang yang mengklaim adanya bid'ah hasanah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna menyampaikan risalahnya. Contoh misalkan, kalau seandainya ada orang yang mengerjakan lafaz ketika sholat dengan mengucapkan usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbil al-qiblati ada imaman lillahi ta'ala, maka kita katakan wahai si fulan, itu perbuatan bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia katakan, bukankah ini baik? Maka kita katakan kepada orang tersebut, kalau seandainya perbuatan baik, saya akan bertanya kepada Anda, apakah kebaikan ini diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak beliau ketahui? Jika orang tersebut menjawab, oh iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kebaikan tersebut, maka kita akan jawab kepada orang tersebut, kalau begitu, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikannya kepada kita
akan kebaikan tersebut. Sama seperti orang yang mengerjakan maulid, seperti orang yang memperingati Isra dan Mi'raj, seperti orang yang mengerjakan salatul raghaib, seperti orang yang mengerjakan amalan-amalan hari Asyura yang tidak sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ada amalan hari Asyura yang sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti orang yang mengerjakan sholat khusus pada malam nisfu Sya'ban atau bacaan-bacaan khusus pada malam nisfu Sya'ban, apapun dari bentuk perbuatan bid'ah, maka kita tanya orang tersebut, apakah ini baik? Maka dia tentunya akan menjawab adalah perbuatan apa? Baik. Karena kalau tidak baik, mana mungkin dia mau mengerjakannya. Pertanyaan kedua kepada orang tersebut, kalau itu baik, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kebaikan tersebut? Kalau dia jawab iya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kebaikan tersebut, maka kita akan menjawabnya, kalau begitu Anda sudah menuduh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan kebaikan tersebut dari para sahabatnya. Buktinya apa? Selama hidup beliau bersama para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah menyampaikan untuk berkumpul-kumpul di hari kelahiran beliau, memperingati maulid beliau. Beliau tidak pernah memperingati Isra dan Mi'raj beliau. Beliau tidak pernah menganjurkan salat raghaib di bulan Rajab. Beliau tidak pernah menganjurkan salat pada nisfu Sya'ban. Berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sebuah kebaikan, dan tidaklah ada yang menuduh seperti itu kecuali dia keluar dari agama Islam. Apabila ada orang yang menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan risalah, masih ada wahyu yang tertinggal, masih ada amalan-amalan yang belum disampaikan, maka dia sudah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak amanah dalam risalahnya, tidak jujur dalam risalahnya, tidak sempurna menyampaikan risalahnya. Maka ini sebuah tuduhan dusta yang bisa menyebabkan kepada keluarnya diri seseorang, karena Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini disempurnakan bagi kalian agama kalian. Itu kalau dia menjawab apa? Iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui kebaikan. Kalau dia menjawab tidak, karena ini berarti maju salah, mundur salahnya. Kalau dia menjawab tidak, maka katakan kepada orang tersebut, astagfirullah, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Engkau sudah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kebaikan. Dan dia menjawab tidak. Tidak, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kebaikan tersebut. Maka tidak ada yang mengucapkan seperti ini seorang muslim pun. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Wallahi inni la'aqakum wa akhsyakum lillah." Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu bagaimana menjadi hamba Allah sebenarnya, menjadi orang yang paling bertakwa. Itu caranya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa? Kebaikan. Kemudian itu salah satu cara untuk menjinakkan orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Jadi caranya bagaimana tadi? Yang pertama apa? Tanya, kemana Pian nih? Tanya apa? Baik atau tidak? Pak, Bu, Mas, Mbak, perbuatan ini baik atau tidak? Dia pasti akan menjawab apa? Baik. Contoh haulan, ya, dia akan menjawab, oh baik, selawatan, baca burda, baca manaqib, oh baik.
Kalau tidak baik, mana mungkin mau mengerjakan. Kemudian tanya lagi, kalau begitu, kalau baik, kebaikan ini apa? Diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Maka antara dua, jangan jawabnya ke sana kemari. Iya atau tidak? Rasulullah SAW mengetahui atau tidak? Kalau dia jawab iya, Rasulullah SAW mengetahui kebaikan, maka Anda sudah menuduh Rasulullah menyembunyikan risalahnya. Buktinya amalan ini hanya ada jauh ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun sepeninggal Rasul SAW meninggal. Kalau mereka jawab tidak, maka banyak-banyak beristighfar, karena Anda sudah menuduh orang yang paling mulia tidak tahu cara kebaikan. Jadi maju salah, mundur. Paham caranya? Mati langkah di sini. Ya, paham caranya? Ini belum materi Pak Jen. Ini mukadimah ajarnya. Kemudian keburukan yang ketiga, karena saya katakan tadi orang yang berbuat bid'ah sebagai mukadimah yang kedua, bahwa bid'ah yang mengklaim adanya bid'ah hasanah itu dia mendatangkan kelaziman buruk. Keburukan yang pertama, dia mengkoreksi syariat. Keburukan yang kedua, dia menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Tidak amanah, tidak sempurna menyampaikan risalah. Buktinya salawat Fatih adanya setelah 12 abad sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau seandainya beliau ingin kebaikan untuk para sahabat, maka akan beliau sampaikan kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair. Ya, tetapi beliau tidak sampaikan. Ini namanya kita menuduh Rasulullah SAW menyembunyikan risalah. Dan tidak ada, ingat, tidak ada yang menyatakan seperti itu pun seorang muslim. Ini kelaziman buruk yang kedua dari orang yang mengklaim adanya bid'ah hasanah. Yang ketiga, kelaziman buruk yang ketiga dari orang yang mengaku adanya bid'ah hasanah adalah mereka menuduh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak amanah di dalam menyampaikan risalah dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini penghinaan kepada para sahabat. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian hina para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasiban. Jangan kaliyan hina para sahabatku. Kalau seandainya salah seorang dari kalian bersedekah sebesar gunung Uhud emas, maka tidak akan sama pahalanya seperti orang yang dari para sahabat bersedekah 1 mud atau setengah mud, 1 kedua telapak tangan atau setengah telapak tangan. Itu pun bukan emas. Itu pun hanya makanan pokok, entah itu gandum, entah itu kurma, bukan emas, tidak sama pahalanya. Nah, orang yang mengklaim adanya bid'ah hasanah, dia secara tidak langsung menuduh para sahabat telah menyembunyikan risalah. Yang keempat, yang terakhir, kelaziman buruk orang yang mengklaim adanya bid'ah hasanah, dia mensyariatkan sesuatu kepada umat Islam yang tidak disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal pembuat syariat siapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang berhak membuat syariat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membuat syariat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena pembuat syariat, hak yang satu-satunya yang dimiliki hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
Maka siapa saja yang mengklaim adanya bid'ah hasanah berarti dia mensyariatkan kepada umat Islam sesuatu yang tidak ada dasarnya dari syariat Islam, dan ini adalah dosa besar. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada syubhat yang pertama. Syubhat yang pertama, orang-orang yang mengakui adanya bid'ah hasanah, yaitu mereka bersyubhat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Artinya, syubhat itu artinya adalah dalil yang samar-samar yang mereka gunakan untuk menggolkan pendapat mereka bahwa adanya bid'ah hasanah. Nah, syubhat pertama mereka ambil dari hadis. Dan saya sering mengemukakan di mana-mana bahwa orang yang mengklaim adanya bid'ah hasanah dalilnya tidak lepas dari 3 dalil. Yang pertama, hadisnya palsu, tidak bisa digunakan. Yang kedua, hadisnya lemah, pendapat yang lebih kuat juga tidak bisa digunakan. Yang ketiga, hadisnya sahih tapi salah tempat. Tidak lepas dari 3 ini. Dalil dari hadis palsu, dalil dari apa? Bid'ah hasanah, tidak lepas. Coba lihat saja orang berdebat, mungkin para ikhwah sudah melihat debat beberapa ustadz Ahlussunnah dengan orang-orang yang mengklaim adanya bid'ah hasanah. Lihat saja dalilnya, tidak lepas dari 3 ini. Dikulik-kulik sampai menemukan agar bisa menggolkan pendapatnya. Imma dari hadis palsu, atau hadis lemah, atau hadis sahih yang dibawa-bawa padahal tidak pada tempatnya. Nah, salah satunya ini hadisnya riwayat Muslim, hadis sahih, untuk menyatakan, menggolkan pendapat mereka adanya bid'ah hasanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang mensunnahkan di dalam Islam sunnah yang baik. Lihat kata-kata mensunnahkan. Ya, ini yang mereka jadikan dalil. Kata mereka, mensunnahkan di dalam Islam sunnah yang baik, itu maksudnya adalah membuat sunnah yang baru. Membuat apa? Sunnah yang baru. Pahami dulu dalil mereka ya, baru kita bantah. Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, kata mereka, maksud daripada man sanna adalah barang siapa yang membuat sunnah yang baru di dalam Islam dengan sunnah yang baik, maka baginya pahala, dan pahala siapa saja yang mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka dijawab, sangat mudah jawabannya. Yang pertama, jawabannya adalah bahwa yang dimaksudkan man sanna, barang siapa yang mensunnahkan, bukan membuat yang baru, bukan menciptakan yang baru, akan tetapi maksudnya adalah barang siapa yang mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bantahannya bagaimana? Barang siapa, maksud dari barang siapa yang mensunnahkan, maksudnya adalah barang siapa yang menghidupkan sunnah, barang siapa yang mengamalkan sunnah dari yang sudah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, Rian mengartikan seperti itu dan mereka mengartikan seperti itu. Pian laki-laki, mereka juga laki-laki. Artinya pendapat mereka bisa kita ambil, pendapat saya juga bisa diambil. Lalu mana yang benar? Paham maksud saya?
Mereka menyatakan bahwasanya man sanna fil islami sunnatan hasanah, maksudnya adalah menciptakan sunnah yang baru. Sedangkan kita berpendapat bahwasanya barang siapa yang mensunnahkan di dalam Islam sunnah yang baik itu bukan menciptakan, tetapi apa? Menghidupkan sunnah ataupun mengamalkan sunnah sehingga sunnah tersebut diikuti oleh orang yang banyak. Dan seperti Umar kata beliau, dan akhirnya menjadi sunnah yang baik diikuti oleh orang yang banyak. Nah ini pendapat, itu pendapat mereka, ini pendapat kita. Maka mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat pendapat yang kita pakai. Kenapa? Satu sebabnya, lihat. Satu sebabnya. Dilihat dari sebab turunnya hadis ini. Bahwasanya sebab turunnya hadis ini adalah dalam permasalahan sedekah. Diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar qala fajahu qaumun hufatan 'uratan mujtabin nimar awil 'aba mutaqallidis suyuf. Kata Jarir bin Abdullah, kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di siang hari bolong. Lalu ada orang bukan seorang, ada orang-orang yang datang kepada beliau dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Kemudian juga hampir mereka telanjang. Mereka hanya menutup aurat besar mereka saja, tetapi mereka memakai pedang ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amatuhum min Mudar. Sebagian besar dari mereka berasal dari kaum Mudar, bahkan seluruhnya. Fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim min al-faqa. Fadakhala thumma kharaja fa amara Bilalan fa adzana wa aqama. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat yang seperti itu, ingin berjihad tapi kok miskin banget. Beliau sedih. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya. Dan wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sedih terlihat. Para sahabat tahu bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sedih. Kemudian beliau masuk ke dalam rumahnya. Kemudian setelah itu beliau memerintahkan Bilal untuk mengumumkan sebuah pengumuman. Setelah itu Bilal mengumandangkan azan. Kemudian diiqamahkan salat. Kemudian beliau salat. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Di dalam khutbah tersebut beliau mengingatkan kepada para sahabatnya. Saya tidak cukup waktunya menyebutkan ayat yang beliau sebutkan. Yang jelas mengingatkan kepada para sahabatnya tentang kehidupan yang akan datang. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mengingatkan tentang kehidupan akhirat, ada orang bersedekah dengan 1 dinar. Ya, dengan 1 dinar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang lagi yang bersedekah dengan melihat ada orang yang bersedekah 1 dinar, 1 dirham, maka para sahabat yang lain mengikutinya. Para sahabat dari kaum Ansar mengikutinya. Akhirnya banyak pun sedekah. Maka kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang mengamalkan sunnah, yang menghidupkan sunnah. Sunnah di sini apa? Sunnah di sini apa? Sunnah di sini apa? Sedekah. Yang dihidupkan kembali, yang diamalkan oleh seorang sahabat yang pertama untuk membiayai orang-orang yang tadi ingin berjihad tapi dalam keadaan miskin, tidak memakai alas kaki, tidak sempurna pakaiannya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pendapat yang lebih kuat bahwasanya bukan menciptakan yang baru sunnah. Sanna di sini bukan menciptakan yang baru, tetapi sanna di sini maksudnya apa? Mengamalkan sunnah yang sudah ada, menghidupkan sunnah yang belum dilaksanakan. Jadinya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua yang kita katakan tersebut. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya pendapat yang lebih kuat
padahal itu adalah bukan membuat sunnah yang baru, akan tetapi maksudnya adalah mengamalkan sunnah. Dengan dalil kalau kita lihat sebab turunnya hadis tersebut. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang mengatakan seperti yang di dalam debat itu, kalau begitu kita kembalikan semua kepada sebab terjadinya hadis. Ya. Maka kembalikan semua kepada sebab terjadinya hadis. Kalau Anda mengembalikan sebab terjadinya hadis, maka semua yang dikatakan juga kembalikan kepada semua sebab terjadinya hadis. Padahal kaidah fikih mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang menjadi standar adalah keumuman sebuah lafaz, bukan kekhususan sebuah sebab. Maksudnya yang dia ingin sampaikan adalah tidak usah kita membawa sebab-sebab terjadinya hadis. Karena yang menjadi ukuran adalah, menjadi standar dalam Islam adalah kaidahnya. Yang disebutkan dalam hadis kan, barang siapa yang sanna fil Islam, barang siapa yang menghidupkan dalam Islam, entah itu sebabnya apa kayak bodoh amat, bukan urusan. Maka mana pendapat yang lebih kuat? Apakah kembali kepada sebab atau asal-asalan kita? Kembali kepada sebab. Karena kita tahu akhirnya maksud dari hadis itu apa. Ini satu. Yang kedua, bahwasanya pendapat kita yang paling kuat yaitu man sanna, maksudnya adalah barang siapa yang mengamalkan sunnah, barang siapa yang menghidupkan sunnah, maka ketahuilah sunnatan hasanah, sunnah yang baik atau sunnah yang buruk tidak diketahui kecuali berdasarkan apa? Berdasarkan siapa? Ya, sunnah yang baik itu yang menentukan baik buruknya siapa? Pencipta syariat Allah Subhanahu wa taala atau kita? Hah? Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini kekeliruan yang mereka lakukan. Mereka mengatakan seperti itu kan tahlilan baik, orang tujuh harian kemudian mengucapkan tahlilan, kemudian nanti 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, kemudian 40 hari, kemudian 70 hari, kemudian itu kan baik, semuanya bacaan Al-Quran. Sekarang kita katakan, Anda menganggap itu baik, itu kan berarti hasil dari mana? Dari argumen siapa? Dia sendiri kan? Nah, di sini letak kesalahan dia, bahwasanya dia menganggap itu baik hasil argumen dia sendiri, bukan hasil dari Al-Quran atau hadis Rasul yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Paham Pak ya? Jadi dalil mereka yang pertama sudah terbantahkan, bahwasanya yang dimaksudkan dengan man sanna adalah apa? Mengapa? Menghidupkan atau mengamalkan. Kalau ditanya apa dalilnya? Bukankah ayat hadisnya seperti itu? Maka dalilnya lihat sebab apa? Sebab terjadinya hadis tersebut, atau disebut oleh orang asbabul wurud. Ya, kalau ayat Al-Quran asbabun nuzul, kalau hadis apa? Asbabul wurud. Lihat hadisnya, sehingga kita benar-benar memahami bagaimana maksud dari hadis tersebut. Yang kedua, okelah tidak usah melihat hadisnya. Ya, anggap saja kita nggak boleh melihat hadis sebagaimana yang Anda inginkan. Tidak usah melihat sebab hadis. Tidak usah melihat sebab hadis. Man sanna fil Islami sunnatan hasanah. Nanti di hadis lanjutannya, man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik. Anggap kita memakai terjemahan Anda, menghidupkan. Anggap kita memakai pendapat Anda, yaitu apa pendapat mereka? Barang siapa yang membuat sesuatu sunnah yang baru, yang baik,
dan barang siapa membuat sesuatu sunnah yang baru, yang buruk, karena ada hadis selanjutnya seperti itu. Sekarang baik dan buruk menurut siapa? Menurut siapa tadi? Bukan menurut otak saya, bukan menurut otak Anda, bukan menurut juga otak nenek saya. Tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut syariat yang itu diambil dari Al-Qur'an atau hadis Rasul yang dipahami oleh pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Begitu jawabannya. Ya, kalau seandainya Anda mengatakan, "Oh, ini kan baik." Dan ada hadisnya seperti itu. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baik, maka baginya pahala. Oke, kalau begitu lihat baik ini berdasarkan siapa? Karena kalau baik menurut Anda, mungkin menurut saya nggak baik. Saya bilang kepada bapak-bapak sekalian, Pak, baik Pak, kalau ingin dapat rezeki, bisa bayar utang, usaha lancar, malam Jumat Kliwon, istighfar dengan melepas baju di atas kain putih, ditemani oleh satu lilin, matikan lampu, dimulai dari jam 12 tepat, tidak lebih tidak kurang, sampai jam 3 tidak lebih tidak kurang. Hadis riwayat Ahmad Zainuddin. Baik itu menurut saya. Tapi menurut nenek saya tidak baik. Ribut, ulun tak guring jadi ini. Ya, jadi jawabannya paham ya? Ini dalil mereka yang paling kuat. Ini kita sholat dulu atau gimana? Azan dulu. Ya, silakan. Hendak minum dulu. Ingat baik-baik. Sekarang jawaban yang ketiga, masih dalil yang pertama, syubhat yang pertama ya. Kalau seandainya Anda mengatakan yang dimaksudkan dengan man sanna fil islami sunnatan hasanah, maksudnya yang Anda inginkan adalah barang siapa yang membuat bid'ah di dalam Islam dengan bid'ah yang hasanah, maka bisa kita katakan terjadi pertentangan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kullu bid'atin dhalalah. Kalau begitu makna kullu bid'atin dhalalah, nanti kullu hasanatin dhalalah. Yang ketiga masih bingung. Ya, cara membantah dengan cara yang ketiga. Yang ketiga mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang membuat bid'ah di dalam Islam dengan bid'ah yang baru, yang baik. Ya, paham maksud mereka? Nah, maka kita jawab, kalau begitu Anda sama saja sudah mengatakan kullu sunnatin dhalalah. Karena mereka menyamakan antara kalimat bid'ah dengan sunnah. Paham Pak maksudnya Pak? Padahal Rasulullah SAW bersabda kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Kalau kita ambil pemahaman mereka bahwasanya ada bid'ah hasanah dengan dalil man sanna tadi, barang siapa yang membuat bid'ah di dalam Islam dengan bid'ah yang hasanah, berarti sama saja Anda sekarang mengatakan bahwa kullu sunnatin dhalalah. Setiap sunnah sesat. Paham Pak maksudnya Pak? Bagaimana cara berdalilnya paham? Ya, itu yang paling saya inginkan. Ya, agar bukan hanya sekedar menyampaikan saya. Jadi saya ulangi. Dalil syubhat mereka yang pertama apa? Hadis riwayat siapa? Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih Pak. Ya, jangan terkecoh. Hadis sahih yang berbunyi man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang mensunahkan dalam Islam sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Nah, mereka mengartikan bagaimana tadi? Arti mereka apa? Man sanna di sini arti mereka apa? Membuat barang siapa yang membuat sunnah yang baru di dalam Islam, sunnah yang baik. Ya, maka sedangkan kita mengartikannya bagaimana maksudnya? Barang siapa yang mengamalkan sunnah atau yang
menghidupkan sunnah di dalam Islam, sunnah yang baik. Baik. Pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ini. Pendapat yang pertama atau yang kedua? Yang kedua yang kita pegang. Bahwasanya maksud mansanna di sini bukan apa? Bukan membuat sesuatu yang baru, tetapi mengamalkan atau menghidupkan. Paham sampai sini? Mereka butuh dalil. Dalil Anda apa? Satu, lihat asbabul wurudnya, sebab datangnya hadis tersebut, sehingga kita benar-benar mengetahui, oh ternyata hadisnya itu adalah ada seorang sahabat yang menghidupkan, yang mengamalkan sunnah, yaitu sunnah apa di sini? Sedekah. Kemudian apa? Diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Disinilah kemudian Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mensunnahkan di dalam Islam sunnah yang baik. Maksud mensunnahkan di sini maksudnya apa? Mengamalkan sunnah atau menghidupkan sunnah dalam Islam, sunnah yang baik. Sunnah yang baik yaitu sedekah di sini. Ini dalil pertama, bahwasanya pendapat kita lebih benar. Dalil kedua apa tadi? Dalil kedua siapa yang masih ingat? Hah? Bukan, itu yang ketiga. Yang kedua apa? Ini sudah jawab, ha? Sunnah yang baik, kebaikan dan keburukan standarnya siapa? Akal kita apa Allah Subhanahu wa taala? Oke, kita sekarang anggap tidak usah melihat asbabul wurud, silahkan. Kami terima. Tidak usah melihat asbabul wurud. Sebab hadis enggak usah dilihat. Ya, kita pakai juga penafsiran kalian, bahwasanya mansanna di sini artinya apa? Barang siapa yang membuat di dalam Islam sunnah yang baik, membuat, oke, silahkan membuat. Tetapi kebaikan, sunnah yang baik, kebaikan dalam sunnah tersebut atau keburukan pada sunnah tersebut, siapa yang menentukan? Hah? Allah, bukan akal kita, bukan hawa nafsu kita. Sekarang Anda mengatakan bahwasanya aulan, maulid, pembacaan manaqib itu baik menurut Anda, sedangkan menurut Rasulullah SAW tidak baik. Buktinya apa? Belum dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Paham maksudnya Pak? Jadi standarisasi. Jadi jawaban kedua, apa standarisasi kebaikan dan keburukan? Apakah dari akal atau dari nas? Nah, maka jawabannya sangat tegas dari nas. Jawaban ketiga bagaimana? Nah, ini agak bingung saat jawaban ketiga ini. Ya, kalau kita artikan barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam Islam, saya ulangi, barang siapa yang membuat di dalam Islam sunnah yang baik, maksudnya adalah bid'ah yang baik, maka berarti sabda Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah, kita ganti saja dengan apa? Kullu sunnatin dhalalah. Akan terjadi pertentangan, bukan begitu atau tidak? Bukan begitu? Terjadi pertentangan. Karena mereka menyatakan ada di sana bid'ah hasanah. Maka kita katakan Rasulullah SAW bersabda kullu bid'atin dhalal. Kalau begitu ganti saja kullu sunnatin dhalal. Nah, ini jawaban pertama atau syubhat yang pertama. Sekarang syubhat yang kedua. Mereka berdalil dengan sebuah riwayat yang berbunyi ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'un. Sebelum saya lanjutkan Pak, subhanallah, nikmat Allah berupa hidayah itu mahal. Ada orang-orang yang begitu mudah menerima sunnah Nabi. Ya, mereka berpikiran sangat logis. Ibadah yang ada dalilnya itu yang saya ikuti. Yang tidak ada dalilnya ngapain capek-capek ngerjakan? Mudah kan? Logika masuk kan? Sangat mudah, tidak usah dirubah, tidak usah diputar-putar, tidak usah.
Ini yang membuat orang-orang sangat mudah menerima sunnah. Tapi ada orang di sana, Pak, termasuk yang mendebat kemarin, menyebarkan syubhat begitu besar. Yang ada dalam benaknya cuma syubhat. Subhanallah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah dengan mudah, dan berdoa agar benar-benar ditetapkan sampai akhir hayat. Syubhat yang kedua, mereka berdalil dengan sebuah riwayat yang berbunyi, sesuatu yang dianggap oleh kaum muslim baik. Lihat kata-kata kaum muslim, dia mempermasalahkan. Sesuatu yang dianggap oleh kaum muslim baik, maka itu di sisi Allah juga baik. Berarti standarisasinya siapa kebaikan? Kaum muslim. Menurut riwayat ini, yang dianggap kaum muslim baik, menurut Allah berarti apa? Baik. Menurut riwayat ini. Dan sesuatu yang dianggap kaum muslim buruk, maka di sisi Allah dianggap apa? Buruk. Berarti standarisasinya adalah kaum muslim. Kata mereka, tuh lihat, yang dianggap kaum muslim baik berarti baik, yang dianggap kaum muslim buruk berarti buruk. Maka jawabannya sangat-sangat mudah. Yang pertama, Mas, ini bukan dalil, ini bukan hadis, ini cuma perkataan para sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, yang disebutkan perkataan ini oleh Az-Zailai di dalam kitab Nasbur Raya. Nasbur Raya itu kitab biografi para perawi hadis. Az-Zailai mengatakan gharibun marfu'an wa lam ajidhu illa mauqufan ala Ibnu Mas'ud. Artinya hadis ini kalau secara marfu itu lemah. Ya, gharib artinya asing, yaitu maksudnya lemah. Dan aku tidak mendapati hadis ini atau riwayat ini kecuali hanya dari perkataan Abdullah bin Mas'ud, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Ibnu Abdul Hadi dalam kitab beliau Kashful Khafa, di dalam kitab Kashful Khafa yang ditulis oleh Al-Ajluni mengatakan, wa ruya marfu'an an Anas bi isnadin saqit. Riwayat ini diriwayatkan secara marfu', yaitu sampai kepada Rasulullah dari Anas bin Malik, tetapi dengan sanad yang jatuh, sanad yang buruk. Wal asahhu waqfuhu ala Ibnu Mas'ud. Pendapat yang lebih kuat, dia hanya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ini jawaban pertama apa? Bukan hadis, tetapi hanya perkataan siapa? Sahabat. Sudah turun tuh derajatnya. Pendalilan dengan hadis ini sudah turun. Pendalilan dengan hadis ini sudah turun. Yang kedua, ya, bantahan yang kedua. Jadi yang pertama apa bantahannya? Bahwasanya itu bukan hadis. Yang kedua, bahwasanya yang dimaksud kaum muslim di sini adalah seluruh muslim, bukan sebagian muslim. Ya, ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apa yang dianggap oleh kaum muslim baik, maka hal itu di sisi Allah adalah baik. Maka yang dimaksud dengan kaum muslim di sini apa? Seluruhan, yang menunjukkan apa? Ijma, konsensus, kesepakatan bersama dari kaum muslim. Ya, kesepakatan bersama dari apa? Dari kaum muslim, bukan sebagian dari kaum muslim. Karena kalau sebagian dari kaum muslim, maka akan bingung nanti. Sebagian menganggap baik, sebagian menganggap buruk. Jadi jawaban yang kedua apa? Yang dimaksud dengan kaum muslim di sini adalah seluruh kaum muslim, yang berarti ijma, bukan sebagian kaum muslim. Karena mungkin sebelah sini menganggap baik sunnahnya, yang sebelah sini sunnah itu dianggap buruk.
Yang sebelah sini menganggap bahwasanya tahlilan itu baik karena di dalamnya pemberian hadiah kepada yang sudah meninggal, di dalamnya cuma membacakan Yasin, Al-Fatihah, Al-Fatihah 4, paham lah Fatihah 4? Fatihah 4, Fatihah sama 3 kul, ya. Kemudian sholawat, kemudian kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada bacaan lain kata mereka. Menurut pendapat seorang sini baik, tetapi menurut pendapat sini buruk. Ini kan berarti relatif. Nah, ini jawaban yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang ketiga, saya bacakan dari perkataan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah ketika mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan, "Inna min ajaibid dunya an yahtajja ba'dun nas bihadzal hadits ala anna fid dini bid'atan hasanah." Subhanallah, beliau bercanda ini. Kata beliau, termasuk keajaiban dunia adalah ada orang-orang, sebagian orang berdalil dengan hadis ini bahwasanya di dalam agama Islam itu boleh bid'ah hasanah. Wa anna dalila ala husnya i'tiyadul muslimina laha, dan bahwasanya dalil akan bolehnya bid'ah hasanah adalah kebiasaan kaum muslim mengerjakannya. Ini aneh kata beliau. Dalil kok kebiasaan kaum muslim mengerjakannya. Walaqad sara minal amril ma'hud an yubadira haula ila al-istidlal bihadzal hadits indama tutharu hadhihi al-mas'alah. Dan kata beliau, dari mulai semenjak dulu orang-orang yang ada pendapat adanya bid'ah hasanah, mereka selalu pertama kali yang mereka kemukakan salah satu dalilnya adalah ini. Jadi mulai semenjak dulu itu bukan sesuatu yang baru, ya. Orang mengaku adanya bid'ah hasanah itu dari mulai semenjak dulu mereka berdalil dengan riwayat ini. Wa khafiya alaihim, dan tertutupi dari mereka, tersembunyi dari mereka, satu kata Syekh, annal hadits mauquf, bahwasanya hadis cuma sampai kepada sahabat, bukan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seandainya hanya sampai kepada para sahabat, kata beliau, fala yajuzu an yuhtajja bihi fi mu'aradatin nususil marfu'. Kalau begitu, tidak boleh menjadi berdalil, beralasan dengan perkataan sahabat untuk menyerang atau membantah hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qati'ah, yang benar-benar pasti sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadisnya kullu bid'atin dhalalah. Paham maksud beliau, Pak? Jadi ini perkataan sahabat tidak pantas untuk ditanding dengan nas yang sahih riwayat Muslim bahwasanya kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Kama sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah sahih dari riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wa 'ala iftiradi salahiyatil ihtijaj bihi. Oke, sekarang anggaplah itu hadis. Kami tutup mata tentang kesahihannya, tentang lemahnya. Anggap itu sahih. Anggap itu hadis sahih. Silakan Anda berdalil dengannya. Maka kata beliau, fa innahu la yu'aridu tilkan nusus li umurin. Maka apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil dari Rasulullah SAW. Karena beberapa perkara. Pertama, annal murada bihi ijma'us sahabah wa ittifaquhum ala amrin. Yang dimaksudkan kaum muslim di situ, kan tadi apa riwayatnya? Apa? Sesuatu yang dianggap oleh kaum muslim baik, maka di sisi Allah adalah baik. Maka kata beliau, yang dimaksud dengan kaum muslim di sini adalah kesepakatan para sahabat pada masa itu. Berarti tidak bertentangan dengan kullu bid'atin dhalalah. Tidak bertentangan dengan setiap bid'ah sesat. Ya.
Kama yadullu alaihi siyaq, sebagaimana yang ditunjukkan pada redaksi perkataannya. Wa yu'ayyidu istidlal Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ala bihi ala ijma'i sahabat ala intikhabi Abi Bakar khalifatan. Yang dimaksud dengan jadi Abdullah bin Mas'ud ketika mengatakan itu adalah ketika pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah. Pemilihan siapa? Abu Bakar sebagai khalifah. Maka ketika kaum muslim, para sahabat pada waktu itu sepakat yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar, baru beliau mengatakan, apa yang dianggap oleh kaum muslim baik, maka di sisi Allah adalah baik. Artinya, apa yang disepakati oleh para sahabat tentang bahwa yang menggantikan menjadi pemimpin setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat adalah Abu Bakar, itu baik, maka berarti di sisi Allah adalah baik. Paham maksudnya, Pak? Ya. Jadi yang dimaksud kaum muslim di sini adalah para sahabat. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari, beliau mengatakan lagi, oke, anggap bukan itu kesepakatan para sahabat, karena di situ kaum muslim, kata mereka, itu bukan sahabat, itu enteng ngada-ngada aja. Paham maksudnya? Ya, oke, anggap kita memahaminya secara zahir, bahwasanya yang dimaksud di sinilah kaum muslim, berarti bukan sahabat, tetapi seluruh Islam, seluruh kaum muslim, siapapun mereka. Maka kata beliau, walakin laisal murad bihi qat'an kullu fardin minal muslimin walau kana jahilan la yafqahu minal ilmi syai'an fala budda idzan min an yuhmala ala ahli al-ilmi minhum wa hadha mimma la mafarra lahu minhu fima adun. Kata beliau, kalaupun Anda anggap bahwasanya maksud dari perkataan Abdullah bin Mas'ud sesuatu yang dianggap oleh kaum muslim baik, kaum muslim di sini bukan orang-orang bodoh toh, kata beliau. Mas orang yang nggak paham agama dianggap perkataannya, tetapi kaum muslim di sini siapa yang dimaksudkan? Para ulama. Karena tidak mungkin dianggap perkataan orang-orang yang tidak tahu tentang Islam, tidak mengenal, tidak mengerti baik tentang Islam. Tapi yang dimaksud adalah perkataan para ulama. Berarti di sini ijma'nya siapa? Para ulama. Sekarang datangkan maulid, ijma' para ulama. Datangkan tahlilan, ijma' para ulama. Datangkan dalil bahwasanya salat raghaib pada bulan Rajab, salat nisfu Sya'ban, ijma' para ulama. Enggak ada. Ini dalil yang kedua, ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudari, kebanyakan para ulama, bahkan mayoritas para ulama, berdalil dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud ini adanya ijma', bukan adanya bid'ah hasanah. Jadi yang dimaksudkan sesuatu yang dianggap kaum muslim baik, maka di sisi Allah baik. Kaum muslim di sini apa? Ijma'. Dua sudah. Ya. Dalil yang kita ingin bantah. Kemudian jawaban yang ketiga atas perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi, bagaimana Anda bisa menjawab, bisa mengatakan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau menyatakan adanya bid'ah hasan. Ini mustahil. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang sahabat yang sangat keras terhadap penentangan terhadap bid'ah hasan. Nah, ini dalil yang ketiga atau bantahan yang ketiga lebih tepatnya. Bagaimana Anda mengatakan dengan perkataan beliau terjadinya bid'ah hasanah? Ini tidak mungkin, karena sahabat Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang paling keras apa? Menentang adanya bid'ah hasanah. Beliau mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikuti, jangan kalian berbuat bid'ah, cukup bagi kalian. Aneh ada orang mengatakan seperti ini. Hadis riwayat sahih ini, riwayat Ad-Darimi dari Abdullah bin Mas'ud, bukan hadis, tetapi perkataan Abdullah bin Mas'ud. Aneh kalau ada beliau mengatakan ikutilah sunnah, jauhi bid'ah, jangan kalian berbuat bid'ah,
cukup bagi kalian. Kalau beliau mengatakan seperti itu, kemudian beliau mengatakan adanya bid'ah hasanah, kontradiktif nggak? Paham maksudnya, Pak? Tidak mungkin kita berdalil dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang adanya bid'ah hasanah, sedangkan beliau sendiri mengatakan ikutilah sunnah, janganlah kalian berbuat bid'ah. Paham Pak dalilnya, Pak? Ya. Apa dalil ketiga, maksudnya bagaimana? Siapa yang ingin jelaskan? Saya ingin mengetahui pemahaman bapak-bapak dan saudara-saudara. Nah, bagaimana cara membantah dengan cara yang ketiga tadi? Hah? Ya, begini ya. Poin yang ketiga tadi yang barusan saya sampaikan, mereka berdalil dengan perkataan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan sesuatu yang dianggap kaum muslim bid'ah hasanah, sesuatu yang dianggap kaum muslim baik, maka di sisi Allah adalah baik. Maka ini perkataan siapa? Abdullah bin Mas'ud untuk mendalili adanya apa? Adanya bid'ah hasanah. Maka bantahannya, aneh Anda berkata dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud untuk mendalili adanya bid'ah hasanah, sedangkan Abdullah bin Mas'ud sendiri berkata ittabi'u wa la tabtadi'u, ikuti, jangan kalian berbuat bid'ah, cukup bagi kalian itu. Paham Pak cara membantahnya? Ya. Aneh kalian berdalil dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud tentang adanya apa? Bid'ah hasanah. Kenapa aneh? Karena Abdullah bin Mas'ud sendiri beliau menentang bid'ah hasanah. Paham ya Pak ya? Nah, begitu. Ya, syubhat yang ketiga PR. Berarti dua ulun PR di masjid nih. Yang pertama tentang salat-salat sunnah, yang kedua tentang kullu bid'atin dhalalah, membantah bid'ah hasanah. Mudah-mudahan nanti saya punya semua syubhat-syubhat yang mereka sebutkan, ya diantaranya perkataan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ni'matil bid'atu hadhihi, ini adalah bid'ah yang sebaik-baiknya. Ini kita akan bahas dan kita akan bantah dalil mereka. Yang jelas Bapak harus yakini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bid'atin, setiap bid'ah itu sesat, tidak ada pengecualian sedikit pun. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Anda bertanya, perlu kiranya Anda beritahukan, insyaallah mulai besok malam Ahad tepatnya di tempat kalian orang sudah digoyang kajian. Dan seyogianya besok malam akan dimulai oleh Ustaz Ahmad Zainuddin. Karena sesuatu dan hal beliau berangkat, maka insyaallah akan digantikan oleh Ustaz Khairullah Hafizahullah. Demikian yang kami sampaikan, dan Ustaz Anda bertanya, hadis yang menjadi dasar kita dalil kita yaitu bagi asal hadis itu asbab nurutnya ada nggak? Kenapa sampai Nabi bersabda seperti itu? Apakah di zaman Nabi sudah ada orang yang berbuat bid'ah? Terima kasih. Kalau seandainya kita mengetahui asbabul wurud, untuk apa? Ya kan? Apa yang dicari dari sebab wurud? Satu. Yang kedua, kalau seandainya tidak ada sebab wurud, maka berarti tetap ada keumumannya. Dan itu yang kedua yang terjadi. Kita tidak mengetahui adanya sebab wurud terhadap hadis tersebut. Karena Rasulullah SAW memang tidak menyebutkan
tidak ada kejadian yang terjadi langsung tentang sebab urutnya hadis tersebut. Beliau biasa membaca itu di dalam khutbah-khutbah, karena itu termasuk khutbah hajah beliau. Beliau senantiasa khutbah Jumat dengan itu, khutbah Id dengan itu. Tidak ada sebab urut. Toh kalaupun ada sebab urut, kenapa? Apa yang dicari dari sebab urutnya? Apakah juga akan menggunakan kaidah yang tadi? Yang sedekah tadi kita harus cari sebab urutnya, maka silakan, karena memang tidak ada sebab urutnya. Paham ya Pak ya? Tidak ada hadis itu sebab urutnya. Beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah, itu sebab urutnya apa? Maka saya tanya lagi, kalau tahu sebab urut lalu kenapa? Paham ya? Yang pertama, yang kedua, dan memang tidak ada sebab urutnya. Sebab keluarnya hadis tersebut hanya Nabi ketika berkhutbah beliau menyebutkan itu, kullu bid'atin dhalalah. Ketika beliau berkhutbah Id, khutbah Jumat, Idul Adha, Idul Fitr, Istisqa, beliau menyebutkan itu. Demikian ya. Wallahu a'lam. Nah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti mic-nya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, sepengalaman saya melihat maupun mendengar dan bergaul dengan orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, seperti yang Ustaz katakan tadi, dan selalu terakhir dan keras kepala. Baik dari mereka mengatakan Yasin kan, baca Yasin kan baik, atau misalkan mereka, saya juga pernah mendengar bukan mana itu pada saat seperti yang saya sampaikan tadi, apakah Rasul pernah menyembunyikan, apakah Rasul tidak tahu sesuatu yang baik, lalu mereka berdalih seperti saat Rasul melihat sahabat sholat sunnah sebelum maghrib, saat itu Rasul bertanya, terus mereka juga menjawab, seandainya Rasul melihat perbuatan kita ini, maksudnya saya lupa saat itu mau apa, mungkin Rasul akan menyembunyi, terus sampai yang di dalam status sendiri yang mereka sekolah yang sampai ilmunya tinggi, sekolah-sekolah dulu itu mereka tahu itu bid'ah, ini bacaan bid'ah, ini tidak ada kebenarannya. Makanya kalau mereka itu tidak bisa terhindar dari bid'ah. Waktu itu saya bilang kalau ini bid'ah, dapat dari dosa seperti itu. Kamu meluruskan orang seperti ini, bagaimana? Setelah itu bukan main, sudah tahu ilmunya, bukannya diluruskan, tapi jangan seperti itu. Terus saya jawab dulu ya, biar tidak kemana-mana. Saya ingin mengomentari yang tadi dulu, yang antum sebutkan perkataan orang-orang yang sangat pro terhadap bid'ah hasanah. Mereka sering mengatakan kalau mungkin kalau seandainya Rasulullah SAW sekarang hidup, ya mungkin beliau akan menyetujui itu, sebagaimana beliau menyetujui sahabat-sahabat yang mengerjakan sesuatu yang baik-baik. Maka jawabannya, ini bukan agama mungkin ya akhi. Ya, ini agama Islam yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, bukan agama main-main. Ini agama mungkin, ya. Dan perkataan itu secara tidak langsung atau langsung sebenarnya sudah menuduh Rasulullah SAW menyembunyikan risalahnya. Betul tidak? Seperti yang saya katakan tadi, perkataan seperti itu kan dia sering mengatakan, bahkan sampai ada orang mengatakan, sudahlah, muyak mana bila bicara bid'ah terus, coba kena mati, aku baca Al-Fatihah sampai kata mereka. Sampai bosan sudah tidak ada dalil lagi, pahamlah. Ya, coba ikan mati, masuk dalam kuburan mati, aku bacakan Yasin sampai toh. Biar mereka merasakan bahwasanya ini benar sebenarnya, tidak ada dalil. Ya, jadi mereka sudah kehabisan dalil, akhirnya berdalil dengan sebuah dalil, bukan dalil sebenarnya, dalil yang sangat rapuh dan tidak disebutkan kecuali oleh orang-orang yang tidak mengenal Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ingin dikatakan dungu kuadrat, ya. Itu subhanallah dalil yang tidak mungkin. Kalau misalkan kan mereka berdalil,
Kata mereka, ada di zaman Rasulullah para sahabat yang membuat ibadah sendiri. Seperti ada pemimpin perang yang dia kalau mengimami seseorang, dia membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, kemudian surat yang lain. Rakaat kedua juga begitu, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, surat yang lain. Maka jawabannya sangat mudah. Kata dia, itu kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu orang tersebut mengerjakannya. Maka jawabannya sangat mudah. Ya, itu kan disetujui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kejadian itu diberitahukan kepada Rasulullah, maka diapain? Disetujui, berarti sudah menjadi apa? Sunnah, karena sunnah takririyah termasuk hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah persetujuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu diperbolehkan, beliau tidak melarang, itu berarti disyariatkan dalam Islam. Sekarang yang menyetujui Anda tahlilan siapa? Maka mereka akan berdalil seperti yang beliau katakan tadi. Beliau membawakan perkataan orangnya. Kata beliau, kalau seandainya saja Rasulullah SAW hidup sekarang, mungkin beliau akan setuju juga. Paham ya? Nah, baru ketawa pian-pian berarti baru paham toh. Ya, mungkin beliau setuju juga. Nah, ini namanya agama mungkin. Ya, agama mungkin, bukan agama Islam. Dan siapa saja akan bisa mengira-ngira seperti itu. Inilah yang ditakutkan dari perbuatan bid'ah, bahwasanya seluruh orang akhirnya menuduh Rasulullah SAW, beliau tidak sempurna dalam menyampaikan risalahnya. Nah, kemudian bagaimana orang yang ngeyel seperti itu? Maka saya jadi teringat perkataan, kalau tidak salah Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'si. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan maksiat. Artinya, iblis mengganggu manusia dengan perbuatan bid'ah lebih dia sukai dibandingkan mengganggu manusia dengan perbuatan maksiat. Li'annal ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena yang namanya maksiat, orang Pak kalau dikasih nasihat, Pak, kenapa Anda enggak sholat? Kan maksiat. Dia langsung merasa, iya, saya enggak sholat. Ya. Kenapa Pak minum khamar? Kenapa berjudi Pak? Kenapa berzina? Itu kan diharamkan Pak. Oh iya, dia langsung ngerasa itu dosa. Makanya dia cepat bertobat. Kalau maksiat biasa, dia cepat bertobat. Ya. Sedangkan perbuatan bid'ah tidak, sulit untuk bertobat. Bukan tidak diterima taubatnya atau tidak bisa bertobat, bukan. Tapi sulit untuk bertobat. Dari sisi kenapa? Karena dia menganggap bahwasanya perbuatan bid'ah tersebut adalah apa? Ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ada lagi orang ngeyel-ngeyelan tentang bid'ah. Ini juga padahal orang yang dianggap orang berilmu. Tapi jawabannya tidak menunjukkan keilmuannya. Kata dia, hukum Islam itu ada 5. Apa? Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Ya, 5. Kata dia, enggak ada bid'ah dalam ini. Ini otaknya di mana? Paham maksud saya, Pak? Jadi tidak ada dalam hukum Islam itu kecuali 5 hukum: wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Tidak ada yang namanya bid'ah, nggak ada. Perbuatan ini hukumnya bid'ah, nggak ada. Ini orang keblinger. Paham maksudnya Pak? Paham subhan dia paham? Paham ya? Kan di dalam perbuatan itu cuma ada apakah dia sunnah, apakah dia wajib, apakah dia haram, apakah dia mandub, apakah dia makruh. Nggak ada. Hukum perbuatan ini bid'ah. Paham? Bid'ah itu maksiat, hukumnya apa? Haram, gitu loh. Ya. Ini orang dikelabui, subhanallah. Jamaahnya juga di depan. Oh iya, subhanallah. Bapak Ibu saudara-saudari, Wallahu a'lam. Bagaimana cara atau sikap kita yang bijak menasihati mereka yang melakukan bid'ah hasanah, baik kepada ustadz mereka ataupun kepada orang awam di antara mereka?
Seperti yang saya katakan tadi, yang pertama ya, diajak mereka untuk berdialog dengan kemampuan kita, yang bahwasanya itu tidak ada contohnya dari Rasulullah. Jangan sampai terbawa kepada perkataan mereka ke sana kemari, dalil dikutip-kutip, enggak. Contohkan, ada dalilnya enggak? Ya, dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat, ada dalilnya enggak? Itu satu. Yang kedua, tanya seperti yang saya tanyakan tadi. Masih ingat enggak rutan-rutannya? Apa yang pertama pertanyaannya? Apakah ini perbuatan baik? Kalau dia jawab, oh ya baik, tentunya dia akan jawab baik, karena nggak mungkin dia jawab buruk. Kalau buruk, apa yang dia kerjakan, gitu kan? Tentunya dia akan jawab baik. Baik. Kalau baik, maka pertanyaan kedua, apa yang dilakukan? Apa yang kita tanyakan? Apakah diketahui oleh Rasulullah atau tidak? Kalau jawab, oh iya diketahui oleh Rasulullah, maka kita katakan astagfirullah, ente udah nuduh Rasulullah SAW menyembunyikan kebaikan. Kenapa? Karena buktinya ini tidak pernah ada di zaman para sahabat. Paham ya? Kalau dia jawab tidak, kita istighfar juga, astagfirullah, ente sudah menuduh Rasulullah tidak mengetahui kebaikan. Yang ketiga, Pak, doakan. Doa. Kita berdoa dengan baik agar orang tersebut benar-benar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, berdakwahlah dengan dia merasa bahwasanya kita ingin benar-benar inginkan kebaikan untuknya. Bagaimana caranya? Entah itu mertua ke, entah itu menantu ke. Bagaimana caranya agar dia tahu saya menginginkan dari Anda hanya ingin kebaikan, bukan mendapatkan komersil. Makanya saya jelaskan. Nah, dari situ dia akan mudah-mudahan bisa menerima kita. Wallahu a'lam. Bagaimana cara sikap kita yang bijak menolak acara-acara mereka bila mereka mengundang kita agar mereka mengerti tentang sunnah dan mengerti diri kita? Jazakallahu. Jawabannya dijawab dengan yang tegas tetapi tidak keras. Jadi jawab, kalau diundang, Pak nanti asar tahlilan ya Pak. Oh iya, mohon maaf saya tidak bisa hadir. Habis itu kenapa? Kalau ditanya, sudah jawab, mohon maaf saya tidak bisa hadir, selesai itu jawabannya. Kalau setelah itu ditanya, kenapa Pak tidak bisa hadir? Saya tidak mengerjakannya karena belum ada contohnya dari Rasulullah. Selesai. Jangan dibuka ajang debat kusir. Ya, apalagi sampai kalau orang-orang yang belum mungkin tidak mengetahui dalil, tidak mengetahui ayat suci Al-Quran ataupun hadits Rasulullah SAW, maka jangan sampai dibuka debat kusir. Ya, kan tahulah Ustadz Kunang di Samsak itu mengatakan kada bully. Jangan kayak itu. Ya, yang dikatakan adalah belum ada contohnya dari Rasulullah, maka saya tidak berani mengerjakannya. Juga dia tidak akan bisa berani banyak ngomong, ya. Maka kalau mungkin dia akan ngomong, wah ini kan kita untuk melestarikan kebiasaan saja, maka ini adalah ibadah, belum ada contohnya dari Rasulullah. Yang penting saya tidak bisa mengerjakannya. Habis itu tidak akan diundang lagi, yakin deh. Selamat. Daripada kita bunglon, ya, kadang ikut, tapi kalau ikut diam. Jarang dihingga, itu nampak diam. Kita mau makan paling banyak. Ya, katakan yang benar, katakan yang kita sudah yakini. Allah. Tadi ada pertanyaan yang lain? Nah. Isi burdah sebenarnya sholawat. Burdah itu dikarang oleh Al-Busiri, seorang yang hidup kira-kira ribuan tahun sepeninggal Rasulullah SAW, atau kalau tidak salah ya abad ke-9, ke-10 lah, Al-Busiri ya. Ribuan tahun kalau tidak salah saya. Di antara itulah yang jelas jauh sepeninggal Rasulullah SAW meninggal. Beliau ketika sakit, beliau membuat syair-syair tentang memuji Rasulullah SAW. Dan beliau memakai burdah, yaitu memakai selimut ketika membuatnya. Maka disebut dengan qasidatul burdah, yaitu qasidah yang dibuat oleh orang yang sedang memakai selimut.
Di dalamnya puji-pujian terhadap Rasulullah SAW. Tetapi pujian-pujian ini akhirnya terlalu berlebihan. Ini kekeliruannya. Dia tidak mengamalkan sunnah Rasulullah SAW yang berbunyi iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhi dari kalian sifat ghulu. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena sifat ghulunya. Dia juga tidak mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Faqulu inna ma ana 'abdullah wa rasul. Janganlah kalian terlalu melebih-lebihkan aku sebagaimana kaum Nasrani melebih-lebihkan Nabi Isa bin Maryam. Maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Salah satu kekeliruan yang ada terjadi dalam qasidah burdah. Dan ini pengalaman saya dulu mimpin Pak qasidah burdah. Ya. Salah satu kekeliruannya ini salah satunya saja adalah di dalam qasidah burdah disebutkan ya akramal khalqi man a'udzu bihi siwaka inda hududil haditsil amimi. Yang artinya wahai makhluk yang termulia, aku tidak memiliki seorang yang aku berlindung kepadanya kecuali engkau. Dan di awal dia memanggil wahai makhluk yang termulia. Kemudian dia langsung melanjutkan wahai makhluk yang termulia. Siapa makhluk yang termulia? Rasul. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang termulia. Aku tidak memiliki seorang yang aku berlindung kepadanya kecuali engkau, yaitu kecuali Rasulullah SAW. Ketika datang musibah yang merana. Kemudian di dalam salah satu syairnya juga disebutkan wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Termasuk dari ilmu pengetahuanmu adalah ilmu lauhul mahfuz dan ilmu pencatatan takdir para makhluk. Itu hanya dimiliki oleh siapa? Allah. Berdasarkan nas Al-Quran, Allah berfirman yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus sekehendaknya dari apa yang sudah dituliskannya dan Allah menetapkannya, dan di sisinya ada Allahul Mahfuz, yaitu kitab induk, yaitu Allahul Mahfuz yang tidak akan berubah. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu yang ada dalam kitab Allahul Mahfuz dan yang ada di dalam kitab penulisan takdir itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kesalahan. Salah satu kesalahan yang lain dari orang yang membaca qasidah burdah adalah meyakini keutamaan tentang qasidah burdah tersebut. Yaitu barang siapa yang membaca sekian kali qasidah burdah maka tidak akan pernah terkena penyakit, urusannya lancar. Barang siapa yang punya hajatan maka baca qasidah burdah dan semisalnya dari keutamaan qasidah burdah yang dibuat-buat. Kenapa saya katakan itu pasti dibuat-buat? Karena adanya saja kapan? Jauh ribuan tahun sepeninggal Rasulullah SAW. Maka ini adalah kesalahan yang ada pada qasidatul burdah. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Kasih mic biar yang lain. Sebentar Pak. Jadi bisa bermakna oleh kami. Jadi dia bilang kalau kita bicara tentang Quran itu juga bid'ah. Karena waktu zaman Rasulullah ada salah-salahnya, kita bikin sendiri. Itu menjawab itu gimana? Ya, ini salah satu nanti syubhat ya. Makanya ini saya bilang ini PR di masjid ini. Ada 2 PR saya. Ya, PR yang pertama itu tentang salat sunnah, PR yang kedua tentang bid'ah ini. Salah satu syubhat mereka tentang pengumpulan Al-Quran. Di zaman Rasulullah SAW nggak ada Quran. Maka jawabannya yang paling mudah adalah ente jangan cari kambing hitam dong, cari onta hitam aja. Artinya apa? Ente sudah kalah dalil, ya nyari masalah lain.
Tidak ada dalil bahwasanya bid'ah itu hasanah, nyari masalah lain dikait-kaitkan. Ini namanya membuat dalil, dipaksa-paksakan. Itu satu. Yang kedua, pengumpulan Al-Quran itu adalah ijma' sahabat. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Dan pada waktu itu umat Rasulullah SAW adalah para sahabat dan para tabi'in. Tidak ada dari mereka yang mengingkari itu. Bisa dipahami Pak ya? Berarti itu sebuah ijma'. Dan mereka yang berdalil dengan adanya bid'ah hasanah, mereka sangat kuat dalam perkara ijma' dan qiyas. Gunakan sekarang ijma', itu ijma'. Bisa dipahami ya? Itu ijma' para sahabat. Sekarang kalau kita letakkan permasalahan adanya Al-Quran, berarti adanya bid'ah hasanah, adanya ijma'. Kalau begitu sekarang tahlilan mana ijma'nya? Maulid mana ijma'nya? Ya, bisa dipahami Pak ya? Anggap bukan ijma'. Sekarang pengumpulan Al-Quran itu disetujui oleh para sahabat atau disetujui oleh umat Islam pada waktu itu. Sekarang tahlilan mana disetujui oleh seluruh umat Islam? Kan tidak. Atau minimal disetujui oleh para ulamanya? Tidak ada. Bahkan imam yang empat ya menyatakan haramnya tahlilan. Imam yang empat. Kalau orang yang mengatakan makruh, maka itu adalah makruh tahrim. Bisa dipahami ya Pak ya? Seperti itu. Contoh yang lain lagi, melafazkan niat. Lafaz niat ini saya ingat sekali perkataan Ustaz Firanda bahwasanya jangankan hadis sahih, hadis palsu aja nggak ada untuk dijadikan sebagai sebuah dalil. Baik, kalau seandainya mereka mengatakan ya dengan dalil tadi Al-Quran adanya ijma', sekarang siapa yang mengatakan seluruhnya dari para ulama, ijma' para ulama mengatakan bahwasanya lafaz niat di dalam sholat harus diucapkan? Paham maksud saya Pak? Ya. Kenapa? Karena mereka berdalil la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak ada umatku bersepakat di atas kesesatan. Jadi jawabannya kalau Quran itu ijma'. Sekarang Anda ijma'nya mana? Ya, sholat nisfu Sya'ban, sholat raghaib, maulid Nabi, Isra Mi'raj, ijma'nya mana? Tahlilan, haulan, mana ijma'nya? Tidak ada ijma'. Bahkan yang ada adalah pengingkaran dari para ulama. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih. Kami ingin menanyakan kata kulur dengan lah yang disebut dengan hukuman nakirah. Nah, apa kira-kira bedanya? Biasa saya menjelaskan tentang nakirah dalam penafian, menunjukkan kepada keumuman. Begitu juga kullu, Pak. Kullu adalah kata yang sangat kuat menunjukkan kepada keumuman. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata, redaksi kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan kepada keumuman. Di antaranya nakirah yang apabila terletak pada penafian, seperti kalimat la ilaha. Ini berarti tidak ada sembahan yang berhak disembah, siapapun sembahannya, apapun itu. Ya, ini penafian yang menunjukkan kepada keumuman. Sedangkan kullu juga menunjukkan kepada keumuman, tidak ada bedanya. Semuanya menunjukkan kepada keumuman. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.